Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arfan dari kelas manajemen reguler A dengan NIM 34022100004. Kemudian di sini saya akan memenuhi tugas komputer bisnis, yakni melanjutkan yang kemarin angsuran jangka pendek dan sekarang mengisi angsuran jangka panjang. Di sini sudah saya buat ada brosur, input dan ada output. Nah, di sini kita akan mengisi dulu tabel brosurnya. Di sini sudah saya sediakan tabel. Kita akan mulai misalkan dari plafon ini akan dicicil sama 6 sampai 18 tahun ya. Dengan bunganya itu 11% per tahun. Ini Bank Rakyat Indonesia ya, 75% ini 75.000 75 juta ya. Mohon maaf 75 juta ini harga awal kita akan selisihkan sekitar 25.000 25 juta, mohon maaf. 25 juta. Nah, kita akan isi di sini 25 juta. Nah, nanti ini akan terisi, saya akan tunjukkan contoh pengisian rumusnya. Nah, karena ini sudah bisa 2, terlalu banyak. 250, 75. Berarti 100 ya harusnya. 100, berarti di sini 100 juta. Nah, maaf tadi salah. Kurang 1. Nah, berarti yang ini 100 juta. Nah, selisihnya itu 25 juta. Jika sudah begini tinggal kita geser saja ke bawah sampai jumlahnya 1 miliar. Nah, ini kan sudah otomatis terisi ya. Nah, di sini ada rumusnya. Nah, ini rumusnya kita akan coba kerjakan. Di sini sudah saya berikan contoh. Anggap saja ini semuanya masih tanpa ada rumus 0, berarti di 0 kan semuanya. Coba. Tanpa rumus harusnya. Tidak bisa, harus satu persatu. Oke, anggap aja ini semuanya nggak ada. Nah, kita coba akan masukkan rumusnya. Nah, untuk rumusnya adalah yang ini. Nah, ini PM sama dengan PMT. Kita buat sama dengan PMT. Kemudian S atau H3 ya, ini H3. H3 itu berarti H3. H3. H nomor 3. H3. H3 itu adalah yang ini 11% per tahun ya. Kemudian untuk menguncinya F4, kemudian garis miring, kemudian 12, K1 tahunnya itu 12, titik koma, 12 bulan maksud saya 12, kemudian dikali C6 ya. C6. Nah, C6 itu ini. Nah, C6. C6 kita kunci C-nya. Nah, sudah dikunci. C6. Nah, ini ada lambang dolar ya. Kemudian titik koma 2 kali. Kemudian minus B
B7. B7 itu, nah B7 itu ini kan harganya B7. Nah B7 kita masukkan lagi penguncinya nah, di belakang B. Kemudian setelah itu tutup kurung dan enter. Nah, ini sudah muncul semua muncul. Nah, jika sudah muncul gini kita geser aja semuanya, geser sampai ke sini. Nah, akan muncul. Nah, ini yang awalnya kosong tinggal diklik 2 kali sudah muncul semuanya. Karena tadi sudah muncul semua, ini sudah semuanya sama ya. Oke, ini untuk mengefisienkan waktu. Tadi awalnya ini semuanya kosong, yang dari bawah ini kosong, kemudian setelah dimasukkan rumusnya, maka akan muncul, tinggal digeser. Kemudian kita masuk ke input. Nah, input kita membuat aplikasi ya, aplikasi di Excel ini. Nah, misalkan ini ada nama konsumen. Nama konsumennya nama saya sendiri, Muhammad Arfan. Nah, jumlah pinjaman 75 juta ya, 75 juta waktu angsuran 18 tahun dengan bunga angsuran per tahunnya 11. Nah, dari sini kita buat aplikasi yang ini 75 juta bisa kita ganti-ganti sesuai yang tadi ada di brosur ya. Nah, misalkan ini 150 di inputnya kita bisa 150 ada. Nah, caranya adalah dengan kita masuk ke data ya kalau salah. Data. Yuk. Nah, ada data validasi, kemudian klik, kemudian nah kita pilih yang list ini, list. Setelah itu, nah ini sudah kan saya sudah melakukannya, jadi nah ini tinggal di blok aja semua sampai ke bawah, di blok sampai ke bawah, kemudian enter, kemudian oke. Nah maka data yang tadi ada di tabel brosur, sudah ada datanya di sini. Nah, di sini sudah ada semuanya. Bisa kita pindah-pindahkan. Misalkan saya meminjam uangnya itu 250 juta, di sini ada sudah 250 juta. Nah, ini yang tahun sama caranya seperti tadi kita dari brosur ini. Nah, ini ada per tahunnya 6 sampai 18 tahun. Untuk menginputnya lakukan hal yang sama seperti tadi, kita masuk ke validasi, kemudian data validasi, kemudian ke list ya, list. Kemudian kita masukkan datanya nah yang ini. Dan oke. Oke, maka sudah terdaftar semuanya di sini. Dan yang 11% ini mudah saja tinggal kita sama dengan rumusnya sama dengan terus kita ke brosur, terus kita ke nah ini ke tahun yang ini. Yang 11% per tahun. Maka di input sudah jelas terdata. Kemudian setelah membuat aplikasi di sini, nah kita masuk ke outputnya. Outputnya adalah misalkan nama konsumennya adalah nama saya sendiri dengan pinjaman 250 juta. Nah, saldo bunga per tahunnya tadi kita ambil dari brosur yang ini 11% per tahun. Ini mudah saja tinggal disama dengan, tinggal rumusnya sama dengan, terus kita ke brosur, kemudian ke, nah ini yang 11 tahun, kemudian enter, sudah otomatis masuk. Nah ini kita di input ya masuknya nanti ke input sama dengan, terus input, nah ini ke yang ini 18 tahun ya. Kita contohkan saja sama dengan kita masuk ke input, kemudian yang harus bergeser dulu ya ke atas. Nah,
Kita hapus dulu ini, kita masuk dulu ke input. Kita masuk ke input, geserkan dulu. Kemudian, nah ini kita masuk lagi sama dengan, kemudian masuk ke input, kemudian 18 tahun, kemudian enter. Nah ini sudah ada 18 tahun. Nah cara untuk memasukkan ini mudah saja, ini yang D5 sama dengan D5 per 12. 12 bulan ya. Per tahunnya 12 bulan. D5 yang 11% per 12 sama dengan 9,2% per bulan pembayarannya. Nah, untuk jangka waktunya berarti dari 18 tahun itu berapa bulan? Berapa bulan berarti 216 bulan. Ini caranya sama dengan kemudian klik yang D6 ini yang di 18 tahun kemudian dikali 12. Maka akan langsung muncul hasilnya. Kemudian kita akan aplikasikan ke jadwal angsuran ini. Jadwal angsuran kita isi outstandingnya di sini 250 juta ya, sama dengan 250 juta. Oke. Kemudian yang bawahnya juga sama dengan 250 juta. Karena saya sudah memasukkan kode tadi di bawah sini, maka sudah muncul semuanya otomatis. Nah, kodenya misalkan dari yang angsuran ini itu angsuran PMT, rumusnya, mohon maaf bukan kodenya, mungkin rumusnya adalah, kita coba masukkan aja, sama dengan if, kemudian B16, nah B16 ini, kemudian tanda lebih besar ya. Kemudian E6 itu berarti ini ini 6, nah yang ini. Nah ini dikunci F4, kemudian titik koma, kemudian tanda petik 2 kali. Maaf. Kemudian titik koma, kemudian tanda petik 2 kali. Kemudian titik koma lagi, kemudian masukkan PMT. PMT masukkan E5. E5 itu ini. E5, kemudian kunci lagi dengan F4. Kemudian titik koma. Kemudian E6. Nah, E6 ini. E6, kunci lagi. E6, kemudian titik koma. Min. Kemudian F15. F15 itu berarti, nah F15. Nah yang ini. F15. Kemudian kita kunci lagi, tutup kurung 2 kali. Kemudian enter. Nah ini sudah keluar hasilnya. Kemudian untuk mencari yang IPMT, bunga IPMT, saya sudah masukkan kodenya. Nah ini kodenya, kita ulang lagi aja. If dengan menggunakan rumus if, kemudian B16 itu ini, B16, kemudian kunci, tidak dikunci ya, tidak dikunci, kemudian tanda lebih besar dari E6, E6 itu ini, E6, kemudian F, kemudian kunci lagi dengan F4, kemudian titik koma, kemudian tanda petik, masukkan IPMT, rumus IPMT. Rumus IPMT, kemudian E5, masukkan E5, kolom E5. Nah, ini E5, dikunci lagi dengan F4, kemudian titik koma, kemudian B16, ini B16, tidak dikunci ya, kemudian titik koma, kemudian E6 lagi, E6, kemudian titik koma, minus F14. F14.
Nah, F14 yang ini. Kemudian kunci, kemudian tutup kurung, dan enter. Nah, udah tertera hasilnya. Ini tinggal kita klik 2 kali di sini aja, maka hasilnya semua akan ke bawah sama. Kemudian yang mencari PPMT ya. Nah, rumusnya yang ini sudah saya masukkan. Sama saja seperti tadi dimasukkan. Nah, jika sudah dimasukkan rumus yang ini, maka akan langsung muncul nominalnya. Nah, setelah muncul nominalnya, kita tinggal blok. Kalau ini tadi masih kosong, kita tinggal blok. Kita tinggal klik dua kali di sini, atau di, nah ini klik 2 kali semuanya akan muncul. Ini awalnya kosong, kemudian karena saya sudah masukkan rumus, jadi sudah ada di bawahnya. Tadi saya sudah contohkan untuk memasukkan rumusnya. Sama yang ini juga tinggal diklik 2 kali saja, ternyata ngaco ya ini. Jadi ada yang salah. Nah ini ada yang belum sesuai berarti dengan nomornya ya. Oke, maaf. Nah, selanjutnya yang ini mengisi yang tabel 250 juta itu tinggal kita sama dengan F15. Nah, klik yang ini kemudian dikurangi pokok PPMT 370.957. Tinggal enter, maka jumlahnya sudah langsung tertera di sini. Oke, jika sudah muncul semuanya seperti ini, tinggal kita masukkan data-data yang di atas. Karena nah data yang di atas ini rumusnya bagaimana? Mudah saja, tinggal kita sama dengan ambil dari bawah yang tadi. Nah, yang ini. Ambil dari sini, kemudian di enter. Nah, sudah otomatis muncul di atas. Nah, ini kita lihat rumusnya lagi C16. C16 itu adalah cicilan kan, cicilan per tahunnya itu 2.662.064 rupiah. Udah, tinggal disama dengan, kemudian klik yang ini, kemudian sudah akan muncul langsung. Kemudian total bunga itu yang ini berada di bawah, rumusnya adalah E232 ya. Sama dengan E232. Nah, muncul, kita lihat apakah sama. Nah, yang ini 325. Oh, yang ini mungkin. Oh, yang itu salah berarti. Yang Nah, ini salah berarti. Jika ini E232, maka harusnya rumusnya D232, 325. Nah, sudah 325 untuk total bunganya. Ini total bunganya. IPMT. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf banyak kekurangan dalam pengerjaan tugas ini. Terima kasih atas bimbingan Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.